Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan tentang Al-Khwarizmi, yaitu seorang ilmuwan atau yang biasa disebut dengan Bapak Matematika. Al-Khwarizmi adalah Bapak Matematika dunia, ilmuwan muslim, penemu aljabar dan angka 0 dengan memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khwarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, para ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal beliau dengan nama algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua beliau membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah beliau mulai semangat menuntut ilmu. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Hingga pada saat remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khwarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait Al-Hikmah ini merupakan lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan, dan Baghdad juga masih menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Setelah masa Khalifah Harun ar-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, sejak pertama kali diangkat menjadi anggota Bait Al-Hikmah, beliau bekerja sebagai ilmuwan. Di sana, ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, beliau terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khwarizmi ini pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah beliau sudah mahir dan menguasai beberapa bahasa tersebut, kemudian beliau menerjemahkan beberapa buku seperti buku India yang berjudul Sinhanta yang berisi ilmu astronomi, lalu beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu ada juga buku berisi ilmu geografi yang ditulis oleh Ptolemes, seorang ilmuwan Yunani. Beliau juga berhasil menerjemahkannya. Keterbukaan beliau dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat beliau melahirkan banyak karya. Salah satu karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Buku beliau yang berjudul Al-Kitab Al-Mukatsar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah menjadi pondasi penting dalam Al-Jabar era modern. Dan Al-Jabar juga masih menjadi pelajaran yang sampai sekarang ini masih dipelajari. Dan karyanya tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diophantus. Dari karya tersebut, beliau menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah beliau mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus,
kotangen, dan juga konsep diferensiasi. Dari penemuan itulah beliau dinobatkan sebagai Bapak Aljabar, bahkan pemikir-pemikir barat pun juga mengakuinya. Beliau juga telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Beliau adalah orang yang pertama menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang dalam buku matematikanya yang berjudul Al-Jammat Tafriq Bihisab Al-Hind, atau The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalam buku tersebut, beliau menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Bukan aljabar saja, tetapi beliau juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi pada saat ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah-masalah disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Al-Khwarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di antaranya sebagai berikut. Menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljabar yang berisi mengenai persamaan linier dan kuadrat. Selanjutnya yaitu orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Selanjutnya, beliau juga memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, beliau juga membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Selanjutnya, beliau juga membuat model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ra'd yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. Selanjutnya, menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials, dan beliau juga menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu, Arab, dan solusi sistematis. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam perkembangan komputer dan teknologi dari dahulu hingga sekarang. Dan peran itulah tidak sedikit melainkan sangatlah besar. Dan itu tak terlepas dari peran Al-Khwarizmi di dalamnya. Kendati demikian, namun sedikit yang mengenang jasa dari Al-Khwarizmi. Algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi dengan yang saat ini semakin maju. Bahkan untuk teknologi kecerdasan buatan sekalipun tak dapat pintar tanpa sistem algoritma dalam pemrogramannya. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang dilakukan oleh beliau yang cukup besar untuk perkembangan bidang komputer adalah memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam koder biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Dari kisah hidup beliau ada satu hal penting yang dapat kita pelajari, yaitu karya. Melalui karya tersebutlah kita dapat diingat dan dikenang. Dan untuk bisa membuat karya tentunya kita harus memiliki kemampuan, dan kemampuan merupakan buah dari proses belajar.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.